Di tepi sungai Nil, Sudan dulu dikenal sebagai negeri yang kaya akan emas dan tanah subur. Namun kini bayangan kelam kembali menyelimuti. Dunia kembali menoleh setelah otoritas Sudan mengonfirmasi pembantaian lebih dari 2.200 warga sipil oleh pasukan RSF di kota El Fasher, Darfur Utara. Misi PBB menyebut kedua kubu yang bertikai di Sudan sama-sama melakukan kejahatan perang. Perang yang tak lagi sekedar perebutan kekuasaan, tapi juga memakan nyawa rakyatnya sendiri. Sudan, negara yang seolah tak pernah benar-benar pulih dari luka lama. Lantas, apa yang sebenarnya membuat tragedi ini terus berulang di tanah permata Afrika ini? Sudan terletak di Afrika Timur Laut berbatasan dengan Mesir, Eritrea, Ethiopia, Chad, dan Laut Merah. Negara ini dulunya merupakan yang terbesar di Afrika sebelum pemisahan dengan Sudan Selatan. Dan kini menjadi negara terbesar ketiga dengan luas 1,88 juta kilometer persegi di Afrika. Sudan menempati urutan 3 besar produsen emas di Afrika. Berdasarkan data CEIC, China Economic Information Center, pada tahun 2017 produksi emas Sudan mencapai angka tertinggi sekitar 107,3 ton. Berdasarkan data International Trade Administration atau ITA, di sektor agrikultur, Sudan diperkirakan memiliki 51,5 juta hektar lahan potensial dan 4,3 juta hektar diantaranya lahan irigasi. Sudan juga merupakan eksportir biji-bijian berminyak terbesar di dunia seperti kacang tanah, bunga matahari, kedelai, safflower, dan wijen dengan nilai mencapai 746 juta dolar AS pada tahun 2020 dan mengekspor ternak senilai 143 juta dolar AS. Selain itu, lebih dari 80% gam Arabic atau getah akasia dunia juga berasal dari Sudan dengan nilai mencapai 40 juta dolar AS. Sayangnya Sudan yang terkenal dengan peradaban sungai Nil kuno seperti kerajaan Nubia dan Kush, serta bina-binanya ribuan tahun lalu, kini justru menjadi simbol konflik modern di Afrika. Ironisnya lagi, konflik ini muncul di tanah Sudan yang subur dan kaya akan minyak serta mineral. Sudan merdeka pada 19 Desember 1956 setelah lepas dari penjajahan Inggris dan Mesir. Namun sebelum kemerdekaan, perang saudara sudah dimulai di antara wilayah utara yang mayoritas Arab Muslim dan wilayah selatan yang multi etnis. Konflik ini berlangsung puluhan tahun dan berakhir dengan lahirnya negara baru yaitu Sudan Selatan pada tahun 2011. Namun di Darfur, Barat Sudan, tragedi baru menyala. Pada 2003, dunia diguncang. Laporan genosida AS yaitu milisi Janjaweed yang didukung pemerintah dituduh membantai warga sipil non-Arab. Ribuan desa hangus, ratusan ribu orang mengungsi. Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC untuk pertama kali menghukum penjahat perang di Darfur, Sudan yang terjadi 20 tahun silam. ICC pada Senin 6 Oktober 2025 memutuskan Komandan Milisi Arab Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abdal Rahman, terbukti memerintahkan eksekusi massal dan membunuh 2 tawanan dengan kampak. Majelis hakim yang beranggotakan 3 orang itu memutuskan adanya kejahatan kemanusiaan berupa pembantaian massal hingga kekerasan seksual sebagai tindakan pemerintah Sudan untuk mengatasi pemberontakan di Darfur. Presiden Sudan kala itu Omar al-Bashir juga dituduh melakukan kejahatan perang oleh ICC. Secara ekonomi Sudan sejatinya negara kaya, tanah subur, emas melimpah, minyak di selatan dan posisi strategis di Laut Merah. Tapi kekayaan itu layaknya kutukan. Puluhan tahun konflik membuat negara hancur, infrastruktur lumpuh dan kemiskinan meluas. Apalagi sejak April 2023 dua kekuatan bersenjata besar saling menyerang. SAF atau Sudanese Armed Force yaitu militer resmi negara, dan RSF, Rapid Support Force, pasukan paramiliter yang dulunya dibentuk pemerintah. Pertempuran ini memicu salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Belasan juta orang mengungsi, dan terbaru pembantaian di El Fasher menambah panjang deretan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sudan. Belum sembuh luka lama, kini Sudan kembali dalam bayangan genosida. Inilah potret Sudan, negara yang tak pernah lepas dari bayang-bayang perang. Gimana ya kelanjutan perang saudara Sudan? Siapa sebenarnya dua kekuatan yang kini saling berperang? Dan mengapa mereka berkonflik? Simak jawabannya di Bahas Peristiwa edisi berikutnya.